Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Memperkenalkan diri saya, nama Hanung Wijakoro, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Saya dipercaya sebagai Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum atau DDIH. Pernyataan diri sebagai dosen dalam mengajar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKTPT sertifikasi dosen pada tahun 2025. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025. Saya penanggung jawab mata kuliah yang saya ampu mata kuliah litigasi dengan kode mata kuliah HKW 751. Deskripsi singkat mata kuliah ini berisikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemberkasan perkara perdata dan pidana sesuai dengan format dan waktu yang telah ditentukan guna mempraktekkan isi dokumen hukum tersebut pada MUKOT sesuai dengan peran masing-masing anggota di bawah pengawasan pembimbing serta mempraktekkan isi berkas dalam perkara MUKOT sesuai dengan peran masing-masing anggota kelompoknya dan menyempurnakan berkas laporan akhir sekaligus mengorganisasikan ke ruangan laboratorium hukum. Mata kuliah syarat mata kuliah litigasi adalah hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara PT-UN. Pencapaian pelajaran mata kuliah diharapkan 1. Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup litigasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pemberkasan perkara sesuai dengan format waktu yang ditentukan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan isi berkas dalam peragaan MUKOT sesuai dengan peran masing-masing anggota kelompoknya. Yang keempat, mahasiswa mampu menyempurnakan berkas laporan akhir dan mengorganisasikan ke ruangan laboratorium hukum. Sub pencapaian pembelajaran mata kuliah litigasi 1. Mahasiswa mampu memahami dan membuat pemberkasan perkara perdata. Mahasiswa mampu memahami dan membuat gugatan dan pendaftaran gugatan di pengadilan dan membuat surat kuasa dalam perkara perdata sebagai penggugat. Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan mediasi, membuat jawaban, eksepsi, konvensi, atau pokok perkara, dan rekompensi, dan membuat surat kuasa sebagai tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, membuat keputusan, dan upaya hukum banding atau kasasi. Mahasiswa mampu memahami sistem peradilan pidana di Indonesia, membuat sampul berkas perkara pidana, daftar isi, identitas, dan resume, administrasi penyidik, laporan polisi, surat perintah tugas dan surat perintah penyidik, dan SPDP, dan berita acara pemeriksaan, surat perintah, dan berita acara penangkapan. Mahasiswa mampu merekam isi berkas dalam peragaan MUKOT sesuai dengan peran masing-masing anggota kelompoknya. Daftar bacaan dalam mata kuliah litigasi yang pertama adalah bukunya Pak Sudrajat tahun 2020, Cara Mudah Membuat Gugatan Perdata, cetakan 1, Yogyakarta, Pustaka Justisia. Yang kedua, Wiswandro 2015, Pembuatan Berkas-berkas Perkara Perdata, Kota Yogyakarta, Pustaka Justisia. Yang ketiga, Pransatrio Wicaksono pada tahun 2009, Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa Jakarta Visi Media. Yang keempat, bukunya Pak Maskur Hidayat pada tahun 2016 tentang strategi dan taktik mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jakarta dan Prenada Media. Buku kelima yaitu bukunya Pak Babang Sugeng AS dan Suyadi
tahun 2015 dengan judul Pengantar Hukum Acara dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Jakarta, Prenada Media. Bukunya Pak Husen 2016 dengan judul Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Kota Jakarta, penerbit Sinergrafika. Bukunya selanjutnya, buku ketujuh, bukunya Pak Harun M. Husen, diterbitkan pada tahun 1991, judulnya tentang penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana di Kota Jakarta, penerbit Reika Cipta. Buku ke-8, Martima Projo Handijoyo pada tahun 2002 dengan judul bukunya Teori dan Teknik Pembuatan Surat Dakwaan di Kota Bogor dengan penerbit Galia. Buku ke-9, bukunya Pak Pontang Mutrat BM pada tahun 2025 dengan judul Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana di Kota Bandung, penerbit Alumi. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman. Hari ini saya sebagai Pak Anong mengasuh mata kuliah litigasi. Di semester 6 ini yang mengasuh mata kuliah litigasi adalah Pak Anong. Nanti kita belajar bagaimana sih untuk menyelesaikan sengketa perdata atau pidana. Di mata kuliah litigasi ini diupayakan adik-adik mahasiswa ini nanti bisa mampu dan memahami, menganalisa bagaimana sih menyelesaikan sengketa masalah hukum untuk perdata atau pidana. Maka adik-adik nanti pun diusahakan bagaimana sih pertama menganalisa. Kita sistemnya ada menganalisa dulu, kita dapat case, kita menganalisa untuk memahami kasus ini mau diselesaikan di perdata atau pidana. Itu. Maka pertama kali nanti kita tujuannya adalah menjelaskan tentang teori apa sih litigasi itu. Litigasi itu nanti sistem peradilan kan, itu penyelesaian di pengadilan. Itu nanti kalau selanjutnya nanti kita mencari penelusuran dokumen itu nanti kita bisa ke perpus. Nanti kita menggunakan komputer di perpus untuk mencari putusan di situ. Kalau kita mencari sampel putusan perdata, maka nanti kita menganalisa putusan perdata itu, baru kita menyiapkan dokumen-dokumennya untuk persiapan untuk kita praktek litigasi perdata. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sudah membuat dokumen persidangan tentang perdata, nanti kita membuat grup, maka kita bisa melakukan praktek tentang litigasi perdata. Tuh. Tapi ada juga nanti ada kelompok yang lain itu melakukan proses dokumen tentang putusan tindak pidana. Nanti pun kita juga gitu, kita mempelajari tentang case pidana itu, maka kita akan menyiapkan dokumen-dokumennya, mulai putusan, mulai berita acara, sampai surat dakwaan, penuntutan, pembelaan kan gitu kan, alat bukti, sampai putusan nanti kita siapkan, kita diskusikan, kita buat kelompok, lalu kita praktek tentang litigasi. Gitu. Jadi kenapa sih litigasi, mata kuliah litigasi sangat penting buat adik-adik semester 6 ini? Karena adik-adik nanti menjadi praktisi hukum, diharapkan kan nanti sarjana hukum menjadi praktisi hukum, adik kan bisa menguasai atau terampil dalam beracara, dimaunya kayak gitu. Tuh, maka untuk menunjang keterampilan adik, maka mata kuliah litigasi ini diambil untuk semester 6 supaya adik bisa terampil. Dan kedua, sebelum saya masuk ke materi litigasi, di sini ada tulisan Lex Semper David Remedium. Kalau diartikan adalah hukum selalu memberi solusi. Apakah itu benar atau tidak? Apakah hukum itu selalu memberi solusi atau tidak?
Mungkin ada yang bisa berargumentasi atau mengungkapkan pendapat. Hukum itu kan satu aturan, ya kan, yang di dalamnya terdapat norma atau aturan, ada perintah dan larangan. Apabila perintah itu tidak dipatuhi, maka ada sanksi. Fungsinya hukum itu apa sih? Untuk mencapai keadilan, ya kan? Ada keadilan, maka nanti ada kepastian hukum, dan yang poin pentingnya adalah kemanfaatan. Maka hukum itu adalah lex semper David Ibitio. Hukum selalu memiliki solusi. Di situ ada nanti pencegahan, di situ ada penyelesaian kalau tradition sengketa. Nanti selanjutnya kita bahas apa sih litigasi itu. Nah, untuk mengetahui gitu, pengertian litigasi, maka kita nggak jauh-jauh namanya teori atau pendapat ahli hukum. Di sini ada Pak Sukipto Raharjo. Beliau mengutarakan bahwa pelindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap hak asasi yang dirugikan orang lain, dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau aturan. Kalau menurut Pak Philitus Hudson berpendapat bahwa pelindungan yang diberikan hukum adalah suatu tindakan melindungi atau memberi pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum. Maka pelindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu hukum preventif dan hukum preventif. Hukum preventif itu hukum pencegahan, jangan terjadi sengketa atau permasalahan hukum, yaitu hukum material, hukum yang mengatur, seperti undang-undang. Ada juga namanya pelindungan hukum preventif. Berfungsi untuk apa? Untuk menyelesaikan sengketa, muncul apel atau pelanggaran. Kenapa? Karena hukum materialnya tidak dipatuhi, tidak dijalankan. Kalau dijalankan, maka ada hak orang lain itu dirampas, diambil, dan dia merasa dirugikan. Kalau hak saya dirugikan, bagaimana? Bagaimana saya menuntut hak saya? Apakah ada penyelesaian? Ada. Negara hadir dan memberi pelindungan, namanya pelindungan preventif, yaitu hukum formil. Apa hukum formil? Hukum acara, menyelesaikan sengketa hukum di situ. Jadi kalau kita lihat pengertian litigasi ini menurut Wikipedia, yaitu proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Kan itu. Dan ada juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau mata kuliah namanya non litigasi. Di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 2009 ini tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu Undang-Undang 30 tahun 2009 berbunyi bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mensampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan. Jadi kalau diselesaikan di pengadilan nggak bisa, maka bisa diselesaikan di pengadilan. Tujuan utama litigasi yaitu pencari keadilan. Kenapa keadilan? Karena hanya dirampas orang lain. Kenapa orang lain itu tidak mematuhi aturan atau norma yang mengaturnya? Dan kedua, kepastian hukum. Itu. Dan ketiga, hak dan kewajiban para pihak, jadi melindungi hak dan kewajiban. Dan ada gini peran pengadilan, itu adalah menyelesaikan sengketa. Jenis-jenis peradilan di Indonesia, jenis-jenis lembaga yang menyelesaikan sengketa di Indonesia, itu ada namanya peradilan umum. Nah, ruang lingkup apa aja peradilan umum? Peradilan umum itu ada namanya peradilan perdata, ada juga peradilan pidana. Tapi dalam peradilan perdata pun itu ada juga lembaga khusus. Kenapa? Karena ada undang-undang yang khusus untuk menyelesaikan sengketa perdata, tapi khusus. Contoh tentang apa? Sengketa haki atau palita, yaitu dari pengadilan niaga. Ada juga tentang sengketa hubungan keluarga khusus beragama Islam, maka itu nggak diselesaikan di pengadilan umum atau di peradilan perdata, tapi secara
khusus yaitu peradilan agama. Ada juga mahkamah syariah. Mahkamah syariah ini yang digunakan di daerah Aceh atau wilayah Aceh. Dan ada juga masalah perdata, tapi nggak diselesaikan di pengadilan umum. Tapi ada undang-undang khusus, yaitu tentang peradilan hubungan industri. Biarpun sengketanya adalah kontrak kerja. Kontrak itu ada perjanjian, yaitu perkara perdata, tapi disediakan di pengadilan khusus. Ada juga tentang di pengadilan umum itu jelas ada juga tentang sengketa pidana, yaitu disediakan di peradilan pidana. Jadi di perkara pidana pun ada juga perkara yang khusus. Maka apa? Dibutuhkan lembaga yang khusus, lembaga penyelesaian yaitu tentang korupsi, ya kan? Maka di mana? Di pengadilan tipikor. Ada juga pidana yang dilakukan oleh TNI mungkin ya. Itu. Nah, maka di mana? Maka di peradilan ini ada juga pelanggaran HAM, hak asasi manusia, maka di peradilan hak asasi manusia. Ada juga peradilan tentang tata usaha negara. Tentang apa ini? Tentang kebijakan-kebijakan pejabat publik yang merugikan warganya mungkin. Maka bisa lah dibahas. Ada juga mahkamah konstitusi. Dan itu kan. Kedua, di sini struktur dan fungsi pengadilan ada 3 tahap. Pertama adalah pengadilan tingkat pertama, yaitu yang kita kenal pengadilan negeri atau pengadilan umum. Yaitu pengadilan ini biasanya menangani perkara awal dan memberi keputusan pertama. Kalau umpama dia nggak puas Pak, penyelesaian tingkat pertama, apakah nggak ada hak untuk membela? Ada, namanya banding. Dan ada juga pengadilan kasasi, yaitu di Mahkamah Agung. Ini adalah dasar hukumnya. Yang kedua, menurut Pak Sudirman semua berpendapat bahwa putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu putus pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksektorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Penyelesaian sengketa di litigasi adalah utinum remedium. Maksudnya apa? Artinya sanksi pidana atau penyelesaian pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya lain dilakukan, yaitu penyelesaian litigasi. Mungkin ada mahasiswa yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, Mas Gideon Pak, Gideon Anggawian Nana Putra. Saya bertanya untuk perihal sidang Pak, perdata maupun pidana. Kenapa sih Pak kalau sidang itu perdata itu hakimnya pasif, sedangkan kalau pidana itu hakimnya aktif? Kenapa kok nggak sama gitu loh Pak? Jadi kalau kita lihat asas-asasnya itu, jadi kalau kita lihat asas perdata, hakimnya itu bersifat pasif. Pasif apa? Diam. Yang aktif siapa? Para pihak penggugat sama tergugat. Kenapa kayak gitu? Karena apa? Karena yang mengutarakan informasi siapa yang merugikan haknya orang lain itu adalah para pihak yang mengetahui. Kan gitu. Jadi umpama penggugat dia merasa hakku itu belum terpenuhi. Kenapa? Karena tergugat belum melaksanakan hak kewajibannya. Maka apa? Yang bisa membuktikan mana kewajiban sudah dilaksanakan, ya kan? Mana haknya belum terpenuhi itu adalah para pihak. Maka hakim itu dia akan mengamati itu informasi apa yang terjadi dalam persidangan. Beda dengan pidana. Kalau pidana, hakim itu punya asas adalah aktif. Dia yang mencari informasi. Kenapa tindak pidana itu terjadi? Kenapa tersangka itu kok melakukan tindak pidana? Kenapa kok korban ini menjadi korban tersangka? Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kenapa hakimnya itu? Jadi itu yang membedakan. Gitu. Mungkin materi pendahuluan tentang litigasi hari ini saya cukupi.
Kita akan ketemu lagi minggu depan. Mungkin nanti ada yang masih mau bertanya, bisa juga WA ke saya. Hari ini saya akhiri perkulaaannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.